Kalau orang-orang yang suka umrah kan ada di sana museum-museum, di sana ada Quran, malah ada salah satu Quran yang pernah dipinjam sebentar di Brunei, kemudian dikembalikan lagi, Quran Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman radhiyallahu an salah satu sahabat termasuk ahlul Quran. Waktu dibunuh Sayyidina Uthman di dalam rumahnya, dia sedang baca Al-Quran. Sebelum dibunuh, disuruh sama orang yang membunuh, lapasin Al-Quran. Sayyidina Uthman tetap masih baca. Bapak ibu biar anda tahu, Sayyidina Uthman satu rakaat, kalau salat malam, satu rakaat khatam 30 juz. Itu dikenal Sayyidina Uthman radhiyallahu an salah satu sahabat yang menjadi cinta Al-Quran, malah dikenal yang sekarang kita punya Al-Quran namanya Mushaf Uthmani atau tulisan Uthmani. Itu terbawa karena beliau yang mengumpulkan dan menulis menjadi satu supaya jangan fitnah tersebar fitnah di tanah umat Islam. Alhamdulillah Allah kasih ilham kepada Sayyidina Uthman dan menjadikan tulisan itu sampai kita bawa sekarang. Kalau bukan Sayyidina Uthman, barangkali bisa menjadi bermacam tulisan muncul dan bisa menjadi fitnah bagi umat Islam perbedaan Al-Quran itu. Tapi ini salah satu cara Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Disuruh sama orang membunuh, lepasin Al-Quran. Sayyidina Uthman tidak mau lepasin, tetap membaca Al-Quran. Malah orang itu mentendak dengan kakinya Al-Quran, dilembar jauh bagi kakinya. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah, Al-Quran di saat itu bersinar, kemudian terbang dan balik lagi di tangan Sayyidina Uthman. Al-Quran sendiri berputar. Kan sudah ditindak dengan kaki kan, ditindak kayak bola kan, terus balik muter dengan cahaya, terus kembali lagi ke tangan Sayyidina Uthman. Kata orang yang di samping membunuh, tidak bisa melepaskan Sayyidina Uthman daripada Al-Quran, bunuh saja dia. Begitu dibunuh, tertumbah darahnya Sayyidina Uthman di atas Al-Quran yang ada bekas darah Sayyidina Uthman ada di Turki. Orang yang menjaga museum di sana, mereka menjelaskan darah Sayyidina Uthman masih terasa harumnya. Itu 1400 tahun lalu. Itu namanya kemuliaan Al-Quran. Dan banyak, bukan Sayyidina Uthman saja radhiyallahu anhu mendapatkan keistimewaan seperti ini, malah sebelum Sayyidina Uthman terbunuh dan mendapatkan husnul khatimah membaca Al-Quran, dan Al-Quran tidak mau lepas dari tangannya. Al-Quran sendiri, bukan Sayyidina Uthman yang tidak mau lepas, Al-Quran sendiri tidak mau melepaskan dirinya daripada Sayyidina Uthman. Dia termasuk di malam hari sebelum meninggal dunia melihat Rasulullah dalam mimpi, melihat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Mereka lagi berkumpul dalam surga dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depannya ada mangkok yang isinya rutab, kurma setengah matang. Dan Rasulullah berkata kepada Utsman, "Wahai Utsman, kami bertiga merindukanmu. Ayo marilah buka puasa bersama." Dan beliau meninggal dunia. Ternyata dalam sejarah beliau di hari itu Sayyidina Utsman sedang puasa dan meninggal dunia sebelum membuka puasa. Tafsir mimpi itu, kalau ada seorang melihat mimpi saat dia berpuasa, Rasul mengajak buka puasa, itu tanda kematian orang itu sebelum buka puasa di dunia. Itu persis yang terjadi dengan guru saya. Begitu beliau di hari Senin melihat Rasulullah dalam mimpi, diajak oleh Rasulullah, "Ayo Syekh, mari buka puasa sama saya." Begitu beliau nangis, menghabiskan hari itu untuk berzikir dan bersalawat. Dan subhanallah, sebelum azan maghrib pas salat asar meninggal dunia dalam keadaan sujud dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya husnul khatimah yang saya harapkan untuk semua yang hadir. Mudah-mudahan kalau Allah sudah mengizinkan kita menghadapi kematian,
bisa kita dijemput oleh Rasulullah sendiri untuk berbuka puasa bersama Rasul dan bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh jamaah sekalian, surga dunia bisa melihat Rasulullah dalam mimpi. Guru saya menjaga makam Rasulullah yang sudah 2 kali kita bawa kemari, kata beliau, saya sudah berkali-kali lihat Rasulullah, dan setiap kali saya bertemu Rasul dalam mimpi, saya tidak pernah bisa merasakan lezat makanan dan minuman seenak apapun sebagaimana lezatnya melihat Rasulullah dalam mimpi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.